إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم أسلمنا بالخير. اللهم يسر لنا حفظ كتابك والعمل به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adakah hari ini baru pertama kali datang? Mak. Nak belajar ke betul? Nak belajar. Dia dah belajar tapi pertengahan jalan. Oh, tapi punya sistem ni dah tahu lah. Adalah sikit-sikit. Mana Worldwide tu. Oh, okey. Sama lama kan? Tak tahu ni jalannya. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi belajar bahasa Arab. InsyaAllah kita sudah masuk sampai surah Luqman, ayat yang berapa? Yang ke-4 ya, 4 dan 5 ya. 4, 5 ya. Kalau sempat ayat yang kena kita sambung insyaAllah. Baik, insyaAllah sila dibuka Al-Qurannya surah Luqman ayat ke-4, 5, 6 insyaAllah. Ustaz akan baca dan sila tuan-tuan kalau menyimak apa yang saya baca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. Alladzina, awana alladzina, orang-orang yang yuqimuna, mereka mendirikan as-shalah, maknanya solat. Wa yu'tuna, mereka memberi atau membayar atau menunaikan az-zakat, zakat ya. Wa hum, dan mereka ya. Bil akhirati, dengan akhirat ya. Hum, mereka ya. Yuqinun mereka ya yakin. Ulaika mana itu mereka atau mereka itu ya. Ala maknanya apa? Atas. Hudan, hidayah atau petunjuk min dari rabbihim, rabbi itu Tuhan, him mereka, wa dan ulaika mereka itu hum mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya ya.
Wa minan nas dan min dari annas manusia ataupun orang-orang ya. Man sesiapa yashtari dia yashtari membeli kan menjual. Di situ tulis apa? Menjual ya. Yashtari kalau yabi'u dia menjual. Kalau yashtari dia membeli. Nah, yashtari sama kita tahu menjual ya? Menjual. Nah, betul kan ya. Yashtari maknanya dia membeli. Lahwa maknanya leka, lalai ya. Kelalaian ya. Al-hadis maknanya percakapan ya, atau perbuatan ya. Liyudilla untuk yudilla dia menyesatkan an dari sabil jalan Allah ya, jalan Allah bi ghairi dengan ghairi tiada atau tanpa ya, atau bukan ya, ilmu ya, wa dan yattakhida dia menjadikan ya, hanya huzwan kehinaan ya. Ulaika mereka itu ya, lahum untuk atau bagi mereka adab atau siksaan muhin yang hina atau yang menghinakan ya. Yang menghinakan baik. Nah, jadi ketiga ayat ini menjelaskan pertama ayat yang keempat ya, menceritakan atau menjelaskan tentang orang-orang yang baik ya, al-muhsinin ya, atau al-muhsinun ya. Siapa itu orang-orang yang baik, al-muhsinun? Ciri-cirinya orang-orang yang baik itu ya, orang-orang yang mau sembahyang ya, atau yang mau mendirikan sholat. Itu tanda orang yang baik ya. Yang merasa dia diperhatikan, dia merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah, maka dia tak pernah meninggalkan ibadah sholatnya ya, dalam keadaan apapun. Jadi bila kita meninggalkan sholat, bila kita dipanggil oleh Allah saja, dalam keadaan sakit, dalam peperangan, kita tetap mendirikan sholat. Perjalanan jauh macam manapun ya, macam Rasulullah perjalanan tetap mendirikan sholat ya. Tak ada air, kena bertayamum ya. Nah, kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, dia berbaring. Tak boleh berbaring, dia dengan isyarat. Tak boleh isyarat, disolatkan. Yang terakhir. Itu adalah last. Jadi maknanya kita kena mengingatkan juga kalau ada orang yang sakit supaya dia jaga solat. Kadang-kadang dia lupa. Kita ingatkan. Bila dia jaga solatnya, mudah-mudahan dia akan ingat pada Allah, kemudian dia tidak merasa pesimis ya, putus asa ya, dia bersabar daripada dugaan yang dihadapi ya. Insya-Allah ya. Itulah kebaikannya juga. Solat juga dia memberikan ketenangan ya. Jadi Allah nyatakan aqimis salata lidzikri. Hendaklah kamu dirikan salat untuk mengingatiku. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan tenang. Insyaallah ya. Jadi itu adalah salatnya. Juga kadang-kadang kalau ada kelapangan orang yang menziarahi pun dia kurang-kurangnya membacakan doa ya. Itu doanya yang simpel, syafaqallah. Kalau yang laki-laki syafaqallah, mudah-mudahan Allah memberikan sembuh kepada engkau. Kalau yang perempuan syafaqillah. Itu yang simpelnya. Walaupun ada doa-doa yang lain, boleh aja macam la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa maknanya tiada apa-apa, la ba'sa. Tahurun sebagai pembersih. Ya, suci ya. Insyaallah sebagai pembersih dosa insyaallah. Jadi itu antaranya kita sentiasa mendirikan solat, sama ada solat yang wajib, terutama jangan sampai kita meninggalkan ya, insyaallah. Tapi insyaallah kita alhamdulillah di sini puasa yang jadi solatnya. Kalau
kalau seelok-eloknya sebaik-baiknya adalah kita menunaikannya dengan berjamaah. Karena ayat ini pun menjelaskan yuqimuna shalah. Yuqimuna ini bentuknya ramai, mereka mendirikan. Nah, jadi maknanya untuk mendapatkan kekhusyuan antaranya kita satu supaya kita menunaikannya, mendirikannya dengan secara berjamaah. Ya. Nah, jadi maknanya insya Allah bila kita berjamaah ya kita pahalanya jadi tentunya lebih banyak lagi. Ya. Kalau kita seorangan satu dia. Ya. Dan bila kita sudah berjamaah pun kita kena ikut imam. Jangan pula kita berjamaah imam tu belum takbir kita sudah takbir. Ataupun imam tu belum rukuk kita sudah rukuk. Ataupun sebaliknya, imam tu sudah rukuk kita masih baca Al-Fatihah. Imam tu sudah i'tidal kita masih baca Al-Fatihah. Imam tu sudah sujud kita masih baca Al-Fatihah, belum habis-habis lagi gitu. Jadi bila imam tu dah duduk baru dikejar dia rukuk, i'tidal, sujud. Ini maknanya dia sembahyang, maknanya walaupun dia sembahyang berjamaah tapi pahalanya satu. Itu sebab dia tak ikut imam, karena Allah dijadikan imam itu untuk diikuti, dijadikan innama ju'ilal imamu liyutamma bi, supaya itu diikuti. Jadi kita sebagai makmum kena ikut. Bila imam itu takbir, idza kabbara imam fakabbir. Jadi imam sudah takbir, kabir. Jadi imam sudah amin, maka kita membaca amin. Nah, itu di antaranya. Kemudian cara-cara antara ciri orang-orang yang baik. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wa yu'tuna zakah. Ya, jadi mana antara solat dengan zakat selalu Allah gandengkan, ya, Allah kaitkan ya. Bersamaan ya. Solat, qimus shalah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Ya, orang-orang yang mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ya, maknanya menunaikan zakat ini ya tuhratan. Ya, dia sebagai pembersih ya, bagi orang yang bayar zakat dan juga untuk matan masakin juga dia sebagai memberikan bagi orang yang miskin. Nah, jadi maknanya orang-orang yang membayar zakat hakikatnya dia hartanya itu semakin berkah, ya, semakin melimpah. Jangan beranggapan orang yang membayar zakat hartanya habis. Jadi maknanya zakat itu dia nama yanmi ya, jadi maknanya dia berkembang ya, bertambah, meningkat ya. Jadi insyaallah jadi maknanya kalaulah seorang petani dia setiap panen dia membayar zakat ya, tentunya kita ya, ada orang yang memperoleh setiap bulan gaji contohnya kan ya, maka tentunya dan jumlahnya pun lebih besar daripada para petani, akan dia tak bayar zakat. Itu sangat tidak adil ya. Kan tadi saya jadi mana cuma kebaikannya tak dapatlah tak berkat daripada hartanya. Ya para petani yang tapi bila petani dia membayar zakat, insya Allah ya, artinya Allah setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya maka niscaya Allah Maha mengetahui. Ya, tentunya Allah akan memberkati ya, walaupun sebagai seorang petani ya, insya Allah dia boleh pergi haji ya, walaupun pendapatannya cuma sebagai sebagai petani. Jadi begitu pula orang yang dia punya pendapatannya besar tapi dia tak boleh pergi haji ya, kenapa? Ya, boleh jadi mungkin dia ada harta-hartanya tak dibersihkan. Itu di antaranya. Itu dia tanda-tanda orang-orang yang baik ya, orang-orang yang baik seperti mana sudah ada juga lepas saya sampaikan bahwasanya orang yang baik itu kamu menyembah Allah ya, kamu beribadah kepada Allah ya, seolah-olah ya, ka'annaka tarahu, an ta'budallah, kamu menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu ya, maka jika engkau tidak atau belum melihat Allah takun tarahu fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Inilah tanda-tanda orang-orang yang berbuat baik. Oleh itu Allah nyatakan di sini juga orang-orang yang berbaik ciri-ciri yang ketiga itu wahum bil akhirati hum yuqinun ya, dan mereka dengan hari akhirat mereka yakin.
Jadi bila orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat, itu tandanya dia meyakini apa saja yang dilakukan itu akan dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah dinyatakan al-yaum al-amal la hisab. Ya, sekarang ni kita beramal. Tapi tak ada perhitungan, tak ada hisab. Wadan hisab la amal. Jadi esok di hari akhirat waktu perhitungan dinilai apa yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba-hambanya. Tapi tak ada peluang kita untuk berbuat baik, beramal. Ya, jadi mana beramal sekarang ni kita masih sehat, masih kuat, ya, masih ada nyawa di dalam diri kita, dalam badan kita, maka kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal. Ya, nanti kalau kita sudah nazar, ya, macam siapa? Macam Firaun, ya. Awalnya dia nak bunuh Nabi Musa, dikejar-kejar Nabi Musa, nak dibunuh, dia tak suka Nabi Musa, yang membawa kebaikan untuk menyebarkan dakwah, ya, untuk menyembah kepada Allah. Dia bunuh Nabi Musa dan para pengikut yang beriman. Tapi Nabi Musa Allah selamatkan, dapat melintasi lautan, ya. Kemudian atas perintah Allah Nabi Musa memukul tongkatnya sehingga Nabi Musa dapat membelah lautan. Jalan Nabi Musa sampai selamat, dikejar oleh Firaun dan para pengikutnya sampai di tengah. Allah merintahkan lagi untuk memukul tongkatnya ke laut. Akhirnya tiba-tiba laut itu menutup kembali. Akhirnya Firaun tenggelam. Di saat tenggelam itu, ya, baru Allah tunjukkan. Ya, jadi mana bila kita nazar ni, ya, kita tunjukkan, ya, amalan-amalan baiknya, amalan-amalan buruknya, ya. Jadi maknanya pada saat itu Firaun ditunjukkan amalan-amalan jahatnya lebih banyak. Ya, amalan manusia di amalan buruk baik kita ada. Ya, akhirnya baru ditahu ini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, ya Allah, saya nak beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Tapi kata Allah, sekarang ni, al-an, sekarang baru nak beriman. Maka asaita qablu. Padahal sebelumnya kamu telah membuat maksiat, ya, telah membuat kedurhakaan. Kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan, ya, maka Allah tak terima. Ya. Jadi Allah hanya menerima taubat kita yang belum sampai ke tekad. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Ya, jadi Allah menerima taubat hambanya yang belum sampai ke tekad. Ya, kalau sudah sampai ke tekad, tak terima. Ya, insyaallah. Kemudian itulah yang Allah nyatakan ciri-ciri orang yang beriman ada 3 tadi. Kemudian Allah nyatakan mereka ini ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Ya, hidayah. Jadi hidayah ini mahal. Ya. Jadi hidayah tentunya dengan usaha, dengan ikhtiar. Ya. Jadi ada hidayah, ada yang hidayah taufik, ya, dari Allah. Ya. Ada hidayah fitrah, ya, seperti kita lahir dalam keadaan fitrah, ya, ibu bapa kita lah yang mewarnai sama ada kita Islam ke ataupun Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi. Tapi asasnya kita lahir, ya, siapa saja bayi yang lahir ni dalam keadaan suci fitrah. Kemudian ada juga hidayah yang pemberian, hidayah wahyu, ya. Seperti mana orang-orang yang dia masuk Islam, ya, dia berada di dalam satu tempat untuk ibadatan, ya, tapi Allah berikan hidayah. Ya. Kemudian ada juga hidayah macam kita berada di traffic light, ya. Traffic light, ya, namanya itu hidayah untuk petunjuk yang kita talubihan. Jadi dalam kegelapan hidayah, ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita itu hidayah. Itu maknanya kalau kita dalam perjalanan malam ada bintang, itu antaranya petunjuk, sebagai petunjuk, ya. Hidayatul alamah, hidayah petunjuk, ya. Alamat-alamat, ya. Jadi kemana yang kita kena ikut arah, ya. Jadi kalau orang yang tahu bintang, ya, dia tahu
akibatnya kemana tengok bintang. Ya, kalau yang terutama orang-orang yang di bawah kapal ya, maka ditahu ya, arahnya kemana. Itu dengan bintang sebagai alamat. Jadi dengan hidayah ada empat. Namanya tetap hidayah ini perlu kita cari. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh yang berusaha daripada kami bina, maka kata Allah, sungguh karena dia kami akan berikan hidayah kepada mereka. Kami akan berikan jalan keluar bagi mereka dalam sebuah jalan-jalan kami. Ya. Jadi maknanya insya Allah ya, kalau kita dekat dengan Allah, kita apa saja masalah pun masih Allah akan berikan jalan petunjuk. Jadi kalau kita tadi menjaga sholat kita, ibadah kita bangun malam ya, sholat malam, sholat duha, memang berat ya, tapi insya Allah bila kita melakukannya ya, karena syaitan ini sentiasa membisik-bisikan lagi best tidur kan. Tapi tentunya kalau kita memiliki keimanan ya, insya Allah ya, kita tahu pahalanya besar ya, karena Allah pada saat itu turun ke bumi. Jadi siapa yang meminta pada malam itu ya, macam mana kawan Ustaz, dia guru dia sebagai guru mengajar di sekolah tahfiz ya. Jadi sekolah tahfiz itu senang lah kan. Jadi pelajar-pelajar itu bangun pukul 4, pukul 3. Jadi maknanya secara otomatis guru-gurunya pun juga terbawa oleh lingkungan yang baik nih. Tapi maknanya bila balik ke rumah dia merasakan berat juga. Jadi maknanya berkatnya kalau dia di sekolah. Tapi maknanya pahalanya lagi besar. Jadi kalau seorang ibu ya membangunkan bapak atau ibu membangunkan anaknya sembahyang malam ya. Jadi insya Allah itu pahalanya besar ya, insya Allah. Jadi maknanya kita bangun apa saja yang kita mohon Allah akan kabulkan insya Allah. Antaranya kalau kita nggak belajar bahasa Arab, jadi belajar bahasa Arab supaya kita dimudahkan oleh Allah. Dengan satu dengan usaha kita kan, kita jauh-jauh datang kemari kan, kita belajar bahasa Arab ya. Yang dekat pun perjuangan juga ya. Jangan beranggapan yang dekat ya, karena yang nama syaitan itu selalu menggoda kita ya, payah belajar bahasa Arab ya, apalagi tahu kan Al-Quran kan. Dia karena yang namanya syaitan ini orang yang dia berusaha supaya menjauhkan kita dari Al-Quran. Jadi orang-orang kafir wal ghaufihi ya, jadi orang-orang yang kafir itu menyatakan walladzina kafaru ya, dan telah berkata orang-orang yang kafir la tasma'u, jangan kamu dengar li hadzal Qur'an, pada Al-Qur'an ini, wal ghaufihi ya, jadi mana kamu lekakan, tepikan wal ghaufihi la'allakum taghlibun, maka kamu pasti akan menang. Jadi tipulah dia, tipu kita. Jadi supaya kita jauh daripada Al-Quran. Apa kita Islam tapi jauh daripada Al-Quran. Tak pandai mengaji, tak pandai untuk memahami Al-Quran. Ya. Kita dinyatakan oleh itu. Oleh itu akhirnya kita tidak jauh, ya tidak mau ke Al-Quran. Tapi alhamdulillah, ya, saya sekarang ramah sudah ada kesadaran Islam ya. Karena Al-Quran ini memang kalau kita orang-orang kafir sendiri pun sebenarnya ketika Al-Quran dibacakan dia suka mendengarnya. Kalau coba seorang ibu ya, coba baca Quran, ya, atau pagi atau petang ke maghrib misalnya kan. Tentunya nanti anak-anaknya akan kumpul merapat. Dia suka mendengar ayah ibu membaca Quran. Ya, itu antara kebaikan-kebaikan. Ya, karena mereka pun juga mendoakan. Ya. Jadi orang-orang yang di rumahnya ada bacaan Al-Quran, ya, itu antara rumah ada cahaya ini. Ya, orang yang ada sembahyang baca Quran, insya Allah. Ya, kemudian ulaika ala hudam min rabbihim, maka Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi Rob Tuhan sini, Rob sini berbeza dengan jadi sebenarnya kalau tafsiran Rob nih yang lebih tepat Rob juga sebenarnya. Tapi tak apa ya kalau dinyatakan Tuhan, tak apa ya, tidak bisa ya. So kalau Tuhan ya, kalau perkataan Rob itu maksudnya satu, Rob itu maksudnya adalah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Rob. Kemudian yang kedua, Rabb ini maksudnya adalah sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki.
Kemudian perkataan Rabb ini juga bermaksud adalah al-mudabbir, yang mentadbir. Jadi luas, ya, jadi perkataan Rabb. Jadi oleh itu Allah sebagai pencipta kita, tentunya Allah akan berikan lebih mengetahui apa yang sepatutnya dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh itu nanti kata Allah, mereka yang melakukan sholat, yang mendirikan sholat, mereka yang menunaikan zakat, ya, walaupun berat ya, kita apalagi kalau yang mungkin gaji besar contohnya kan, tentunya kan 2,5% besar, ya 2,5% besar. Jadi ketika ada masukan tuh bayar zakat contohnya kan, bayar zakat berat. Nah, tapi dengan keimanan tuh dia akan lama-lama dia dengan dilatih ya, dengan bersedekah, insya Allah akan terasa ringan dan dia akan tenang. Ya, insya Allah ya, itu perlu kita latih. Kenapa? Kata Allah, mereka yang mendirikan sholat, mereka mendirikan zakat, mereka yang yakin dengan hari akhirat ini, ya, maknanya dia akan nanti tahu ada kehidupan setelah di dunia ini. Mereka kata Allah, satu dalam hidayah, kedua kebaikannya, itu lagi dia juga adalah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Nah, jadi yang sebenarnya yang berjaya di sini, ya, sebenarnya adalah bukan hanya di akhirat. Yang di akhirat itu sudah pasti. Di dunia sudah juga sebenarnya. Ya, orang-orang yang mendirikan sholat, orang yang membayar zakat, ya, orang yang meyakini akhirat itu, sebenarnya dia juga di dunia pun dia adalah orang yang beruntung. Hidupnya akan tenang, damai, tentram. Oke, ya. Tentunya di akhirat lagi di akhirat pasti ya, mereka akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada azab api neraka. Jadi kata Allah, orang yang tidak walladzina yaknizuna adh-dhahab. Jadi orang-orang yang suka menyimpan, menimbun emas dia, wal fiddata, dan juga perak dia, perak. Wala yunfikuna, ya, dan tidak mau membayar infak berzakat. Mubasyirun bi'adzabin alim, maka mereka akan mendapatkan diberikan berita gembira dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha, yang mana pada hari itu dia akan dipanaskan, yuhma 'alaiha, di final di jahanam dipanaskan dengan api. Fatuqwa biha jibahu. Ya, kemudian dia akan distriker, belakang mereka. Wajunu. Subhanallah ya. Kalau kita kena api striker tu macam mana? Sikit ya. Ni badan kita di striker. Di bawah di bawah macam tu. Subhanallah ya. Jadi oleh itu sebenarnya Allah Maha mengetahui apabila kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tentunya Allah Maha mengetahui. Jadi kita taati saja perintah-perintah Allah itu. InsyaAllah pasti kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian wa minan nas, dan di antara manusia man yashtari lahwal hadith, ya. Dan di antara manusia ada yang membeli, ya, dengan kelalaian perbuatan dia. Ya, jadi mana maksud sini dia orang-orang yang suka menghibur, ya. Menghibur tapi menghibur yang melalaikan. Ya. Contohnya di sini orang-orang yang menyanyi itu ya, nyanyian itu jauh daripada hidayah Allah, petunjuk Allah. Tapi kalau macam yang ada petunjuk Allah ya, itu tak ada masalah. Ya. Itu jadi mana oleh itu kita yang mendengar pun sebenarnya juga ada kesan juga ya. Tapi kalau kita apa namanya, kita mengambil pengajaran daripada nyanyian itu atau tapi biasanya khawatirnya bila kita mendengar nyanyian itu, kita khawatir kita terbawa arus. Oleh itu sebenarnya ada buat kajian ya, air yang di ada suara-suara nyanyian itu yang rock itu dia punya susunannya kurang begitu bagus, indah ya, dia punya bentuknya. Tapi ketika ada air yang didengarkan dengan lagu-lagu yang baik, yang bagus ya, yang lembut, air itu akan indah. Ya. Jadi oleh itu, apatah lagi kalau seandainya yang didengarkan dengan suara-suara
Al-Quran, ayat Al-Quran atau nasyid. Ya. Jadi oleh itu hati kita kan begitu sebenarnya. Ya. Dalam badan kita banyak ayat. Ya, jadi kalau kita selalu mendengarkan baik nasihat-nasihat agama, selalu mendengarkan ayat Al-Quran, ini kita mendengarkan lagu-lagu yang bagus-bagus, maka kita akan jiwa kita akan tenang. Tapi kalau kita selalu mendengarkan lagu-lagu yang sifatnya keras, yang musik macam, maka kita tentunya hati kita pun juga akan ada kesan seperti itu. Ya. Akan menjadi lalai. Ustaz, Ya. rezeki daripada menyanyi itu sudah Ustaz. Macam mana? Dia penyanyi. Ya. Oh, pandai punya pendapat Rezeki ya. daripada Ya, sebenarnya juga itu juga penyanyinya yang kalau menyanyi dari penyanyi yang baik ya, itu insya Allah bersih ya. Tapi memang itu termasuk yang syubhat juga, ya, termasuk yang syubhat. Ya. Jadi oleh itu kita memang berat ya. Oleh itu ada sekarang alhamdulillah ramai para artis ya, penyanyi yang sudah mendapat hidayah Allah ya, semacam Iwan Syahman ya, yang dulu lagu-lagu dangdut kan. Sekarang lagu-lagunya banyak meningkatkan. Tapi subhanallah ya, dia malah lagunya banyak kita terasa nikmat ya, lagunya tenang sebenarnya ya kepada Allah. Ya. Malah ketika sekarang malah dia semakin bagus ya. Kemudian ada lagi ramai lagi ya penyanyi yang jadi bukan berarti dilarang ya menyanyi, tapi banyak supaya kita nyanyi itu karena Allah menyatakan seperti itu. Dia akan akhirnya liyudillah an sabilillah, dia akan menyesatkan dari jalan Allah. Kalau bukan jalan Allah maka jalannya jalan syaitan. Itu syaitan. Oleh itu ada satu ada yang ambil gambar ya. Jadi ketika itu nampak ada macam bayang orang yang main musik. Jadi orang itu siapa yang main musik? Jadi maknanya dia suka. Tapi mana kalau musik itu sebenarnya bukan apa. Jadi kalau musiknya itu di apa namanya untuk mengingatkan pada Allah ya, tak ada masalah. Ya. Sekarang ada nasyid-nasyid yang ada musiknya, sebenarnya tak ada masalah kalau seandainya musiknya itu untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebaiknya memang kita cari alternatif lain. Jadi kita sebab hidup kita ini bukannya lama, supaya kita berkat hidup kita ya. Memang awalnya berat ya, tapi insya Allah ya macam di Indonesia pun ada juga ya yang nasyid yang dulunya dia menyanyi lagu-lagu macam itu lah, macam rock gitu ya, macam opik dia pun lagunya dulu ketika dia bernyanyinya tak kurang orang sambutan juga. Ketika sudah mulai dia menyanyikan lagu-lagu yang Islam ini, dia pun Allah berikan macam ilham dan sebagainya. Dan alhamdulillah lagu-lagunya juga disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah. Jadi maknanya bukan dilarang lagu nasyid itu, tapi maknanya tetap ada kita mencari yang baik. Ya. Sebab Allah tidak menyuruh yang jahat, Allah menyuruh yang baik. Jadi kalau syaitan menyuruh yang tidak baik. Jadi kalau Allah menyuruh yang jahat tuh maknanya bukan salah ya. Karena oleh itu ada apa namanya orang yang menyatakan ini Al-Quran adalah merupakan ayat-ayat setan ya, satanic verses gitu kan. Dulu ya orang Hindu itu Salman Rushdie ya. Jadi maknanya itu adalah helah tipu daya supaya kita tidak percaya pada Al-Quran. Maka kita sebenarnya orang Islam semakin mencintai Al-Quran, Allah jaga kan, Allah yang menjaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, sesungguhnya kami yang juga yang akan menjaganya. Ya. Jadi Allah akan menyesatkan dia dari jalan Allah, kemudian dia apa namanya menjadikannya dalam keadaan hina. Jadi bukannya mulia orang yang melekakan dari jalan Allah nih, kalau jadi jalan Allah ya. Dan tentunya nanti di akhirat, confirm di akhirat ya, ulaika lahum adzabun muhin, mereka akan mendapatkan azab yang hina. Tapi sebenarnya kalau merusak ini bukannya di akhirat, di dunia pun begitu sebenarnya. Bukannya di akhirat ya. Oleh
itu kadang-kadang ada orang penyanyi yang kadang-kadang bersihir atau apa kan. Itu so memang syaitan seperti itu mudah mengganggu kita. Bukan berarti kalau para ustaz itu tak kena sihir ya, Rasulullah pun kena sihir juga ya. Cuma maknanya kalau yang mereka tuh yang jauh dari Allah, yang tidak mau dekat dengan Allah, yang tidak menjaga ibadah sholatnya, itu lebih mudah terkena. Tapi kalau yang mengaji, ya insya Allah sholat, insya Allah dia akan alladzina yuqimuna sholat, alladzina yuqimuna sholat. Juga alladzina, apa namanya alladzina? Orang-orang yang barangkali pas ada hadir ya. Kita tahu ya. Alladzina orang-orang yang. Oke, dia menunjukkan isim ke fi'il kahar. Isim. Isim. Oke, apa tandanya di isim? Ada daripada orang-orang ya. Kemudian lagi itu ada alif lam ya, alif lam. Oke. Apa namanya? Kalau ada alif lam, siapa namanya? Ada yang ingat, ada yang boleh bantu? Ada yang tertentu isim al-ma'rifah. Ada lagi yang tahu selain itu? Apa namanya isimnya? Jadi di sini ada di dalam diagram ini ya, yang warna pink ya. Namanya isim alladzina, isim mausul. Warna pink. Isim apa? Isim mausul. Jadi isim mausul ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk muannats. Yang di tengah itu adalah untuk yang am, yang umum. Ya. Kalau yang mudzakkar alladzi, yang ya, satu orang ya. Kemudian alladzani untuk dua orang laki-laki ya. Kemudian alladzina orang-orang berganda ramai laki-laki. Kemudian man itu siapa? Ini boleh untuk laki, boleh keluar, tengok dia punya konteksnya, tapi dia tak kisah ya. Jadi maknanya boleh satu, boleh ramai, boleh laki, boleh perempuan ya. Jadi umum ya. Contohnya man anti, siapa kau perempuan ya. Man atau man yaqra, siapa yang membaca. Jadi boleh laki, boleh perempuan ya. Kalau man huwa, siapa dia. Man hum, boleh satu, boleh ramai. Oke. Kalau ma ini maknanya apa yang ya, apa yang ya. Nah, ini juga termasuk isim mausul tapi untuk yang umum ya, untuk benda yang tidak berakal. Kemudian muannats. Kalau yang muannats ya allati. Allati satu orang ya. Allati. Kemudian kalau dua allatani. Ya. Kemudian kalau ramai allai. Jadi apa namanya tadi? Alladzina isim mausul. Apa makna isim mausul? Isim penyambung. Oke, silakan. Jadi mana perlu diuraikan tak? Alladzina perlu. Jantinanya apa? Mudzakkar, jumlah bilangannya jamak. Bagaimana kita tahu dia jamak? Ada berganda maknanya orang-orang ya, dia berganda. Kemudian tandanya apa kalau di situ dia jamak? Ada apa? Alladzina. Apa tandanya? Kalau satu orang Islam Pak, Muslim. Kan? Kalau dua orang muslimani. Orang lain muslimuna ataupun muslimina. Jadi ada waw dengan nun ataupun ya dengan nun. Di sini alladzina, mana di ujung ada apa? Ya. Ada ya dengan nun. Itu menunjukkan dia ramai. Alladzina ya. Oke. Kemudian ganti nama yang keberapa? Domir yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga ya. Jadi di sini orang ini semua isim atau ketiga ya. Apa namanya? Jadi namanya ketiga. Tadi mudzakkar ke muannats? Mudzakkar di mufrad ke jamak? Jamak mana ya? Huwa ke hum. Alladzina. Oke, terus pas tu yuqimuna. Apa mana yuqimuna?
Mereka mendirikan. Apa dia? Mereka mendirikan. Okey. Jadi mereka mendirikan ni maknanya isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tandanya? Isim? Ada alif lam tak? Tanwin, baris bawah, mudhaf. Daripada maknanya? Ya, macam mana maknanya tu? Mereka aja. Ini mereka mendirikan. Bukan isim ya. Dia fi'il ya. Okey. Fi'il ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ini fi'il apa namanya? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ini fi'il apa? Mudhari'. Kenapa dia fi'il mudhari'? Jadi maknanya di situ dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan ganti nama atau domir mereka. Okey. Jantinanya apa? Mudzakkar. Jumlah bilangannya jamak. Apa tandanya jamak di sini? Satu dari mana mereka. Kemudian apa lagi tandanya jamak di situ? Bagus. Ujungnya ada waw dengan nun, ada waw dengan nun. Kemudian ganti nama yang keberapa? Domir yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga. Ketiga, ya. Okey, ketiga. Tadi mudzakkar muannas. Mudzakkar di mufrad ke jamak. Jamak. Mana yang huwa ke hum? Hum. Okey, lepas tu as-salata. Apa makna as-salata? Solat. Bagus ya. Isim ke fi'il ke haraf? As-salata. Isim. Apa tanya isim? Ada alif lam tak? Ada. Okey. Maknanya kalau ada alif lam apa namanya isim ini? Isim yang isim ma'rifah atau isim yang tertentu. Bagus ya. Jantinanya apa? Mudzakkar. Sahih. Solata muannas. Ya. Mudzakkar ke mana? As-salata. Muannas. Kenapa muannas? Bagus ya. Di ujungnya ada tak bulat ya. Salat tadi muannas. Jumlah bilangannya mufrad ke jamak? Jamak. Sahih. Jadi kalau jamak tuh maknanya solat. Mereka mendirikan solat. Ini mereka mendirikan solat satu kan? Jadi mufrad ke jamak. Satu je ya. Jadi kita tengok daripada maknanya. Kalau maknanya berganda, barulah ya maksud dia jamak. Jadi mana dia mufrad ya. Ganti domir yang berapa? Pertama. Sahih. Tak. Isim otomatik yang ketiga. Isim otomatik yang ketiga. Okey, tadi mudzakkar ke muannas? Muannas. Tadi mufrad ke jamak? Mufrad. Maknanya dia ke hunna? Iya. Okey, bagus. Iya ya. Dia maknanya satu dia. Kemudian sepasnya coba. Lepas tu wa yu'tuna wa mana wa apa? Dan. Okey. Dan di sini isim ke fi'il ke harf? Harf. Okey. Waw tu ada banyak jenis kan? Ada waw permulaan cerita. Apa namanya waw permulaan cerita? Waw